Disiarkan langsung dari kawasan Gajah Mada 104 Singaraja, Bali. Halo semuanya, selamat siang untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda siang hari ini? Semoga kami jumpai dalam keadaan sehat walafiat dan selalu kita berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan siang hari ini kita masuk di acara Dialog Klinik Angkasa kerjasama RRI dengan IDI. Dengan topik yang kita perbincangkan musim hujan nih, yuk cegah demam berdarah. Dan di studio sudah hadir narasumber kami, Dr. Niputu Yuni Anggreni Pandi M. Biomed SPPD. Om Swastiastu, Ibu Dokter. Om Swastiastu juga. Ya, terima kasih Bu Dokter sudah hadir di studio di acara Dialog Interaktif kerjasama ya. IDI dengan RRI Singaraja. Seperti yang kami sampaikan Bu Dokter, musim hujan sudah tiba atau sudah berlangsung. Yuk kita cegah demam berdarah. Nah, mencegah demam berdarah ini tentunya sesuatu yang sangat efektif banget ya ketimbang mengobati ya Bu Dokter ya. Tapi sebelumnya walaupun semua orang nih tahu yang namanya penyakit demam berdarah, tapi nggak ada salahnya ya di awal jumpa Bu Dokter boleh dipaparkan dulu bagaimana itu demam berdarah, apa penyakit demam berdarah, bagaimana tanda-tandanya, dan bagaimana cara pencegahannya dan lain sebagainya. Silakan Bu Dokter. Ya, terima kasih atas kesempatannya dari RRI udah mengundang kami selaku dokter untuk kita untuk sharing apalagi kita di rumah sakit banyak sekali ini menemukan kasus demam berdarah. Sekarang lagi banyak-banyaknya meningkat. Dan pasarnya sudah habis kayak rumah sakitnya itu udah penuh gara-gara demam berdarah ini ya. Dan ya mungkin kita nggak boleh menyalahkan juga sebenarnya musim hujannya ya. Jadi kita benar-benar harus melaksanakan hidup bersih ini ya. Nah, untuk pertama-tama jadi saya Dr. Yuni akan menjelaskan mengenai demam berdarah. Mungkin udah banyak sekali nih masyarakat tahu dan kenal betul demam berdarah, tapi bagaimana sih benar-benar tahu lah mengenai demam berdarah ya, apalagi di musim hujan ya. Jadi demam berdarah ini adalah virus sebenarnya. Sebenarnya virus yang ditularkan, yang dibawa oleh vektornya nyamuk. Ya, jadi adalah penyakit menular, penyakit menular yang disebabkan oleh vektor nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus, tapi paling kita sering namanya Aedes aegypti. Ya, jadi nyamuknya yaitu nyamuk betinanya sebenarnya yang menggigit atau menusuk sebenarnya ya. Ya, nyamuk itu sebenarnya dia tusuk tapi sudah familiar dengan sebutan digigit nyamuk gitu ya. Biasanya digigit ya. Jadinya digigit atau ditusuk oleh nyamuk betina Aedes aegypti ini ya. Jadi nyamuk ini yaitu nyamuk yang jadi masyarakat harus paham juga ya bagaimana bentukan nyamuknya ini ya, biar benar-benar kita memahami ya. Jadi nyamuk Aedes aegypti ini itu adalah nyamuk yang seluruh tubuhnya itu loreng-loreng ya, dari badannya sampai kakinya itu loreng semua ya. Jadi itu nyamuk ini dia suka di tempat-tempat yang airnya termasuk bersih. Jadi nyamuk apik ya kalau bisa kita bilang nyamuknya bersih. Nyamuknya bersih, jadi nggak di bawah air ya, tapi di tempat-tempat yang lebih kita lihat ya kayak lebih bersih dibandingkan nyamuknya nyamuk air biasa yang, dibandingkan dengan air nyamuk biasa lumpur, begitu gitu ya, di lumpur. Jadi nyamuk ini yaitu dia biasanya kan terbangnya 100 meter biasanya lebih jaraknya. Kemudian nah ini yang kita harus pahami, nyamuk ini dia terbangnya biasanya dia lebih suka di pagi dan sore hari. Pagi sama sore hari itu paginya jam berapa? Nah, sorenya jam kalau berapa? dibilang paginya jam berapa, sore jam berapa, ada yang mengatakan itu jam 8 sampai jam 10 pagi. Jam 8 tapi tetap aja kita harus hati-hati ya. Terus bukan berarti siangnya nggak ada gitu ya. Nah, dia lebih seneng nih jalan-jalan ya, bilang ya di jam 8 sampai jam 10 pagi kalau pagi, dan sore itu jam 3 sampai jam 5 sore. Nah, itu harus hati-hati ya. Jam 3 sampai jam 5 sore. Ya. Kalau misalnya
misalnya di luar jam itu ngapain nyamuknya Bu Dokter? Nyamuknya istirahat mungkin. Nyamuknya jangan salah ya, nyamuknya. Jadi inilah kita gunanya untuk mengenal nyamuk demam berdarah ini ya. Kita kan lebih sebenarnya untuk mencegah itu, nyamuk ini dia dari perkembangannya dari telur, larva menjadi nyamuk dewasa. Ya, jadi yang kita kenal selama ini kan pemerintah juga menggiatkan 3N. 3M ya, 3M plus. 3M plus ya. Malahan ya, karena apa? Karena kita bukan mengurangi populasi dari nyamuknya yang dewasa, tetapi juga larvanya. Ya, jadi dari telur yang dia netes jadi larva ya. Jadi yang pertama 3M plus itu mungkin kita jelaskan sebenarnya untuk pencegahannya ya. 3M masyarakat sudah pasti tahu ya, yaitu menutup penampungan air, kemudian menutup sama mengubur nggak? Mengubur. Nah, sekarang mengubur itu lebih mendaur ulang. Oh, lebih mendaur ulang. Lebih mendaur ulang dari barang-barang bekas ya, bukan membuang lagi. Nah, selain 3M itu, yaitu yang plusnya itu untuk larvanya, yaitu biasanya kita seperti yang biasa kita tahu ya, abate ya. Kita larvasida itu salah satunya, itu abate tapi kimia itu. Nah, sekarang kita mulai untuk yang lebih alami lagi ya. Seperti kita menanam tanaman yang dibenci sama nyamuk. Yang tidak disukai dengan nyamuk. Apa itu Pak Bu Dokter? Iya, biasanya itu yang di iklan-iklannya biasanya. Serai wangi ya, beda sih serai sama terus itu ada lagi bunga lavender gitu ya. Iya, terus ada lagi tuh bunga yang ada di kemasannya lotion itu. Iya. Ada sebenarnya daun pepaya juga bisa sebenarnya. Banyak penelitiannya itu. Ya, tetapi selain itu juga banyak juga perilaku kita yang harus kita lihat ya, kayak masyarakat misalkan menggantung pakaiannya. Ya, itu benar-benar itu tempat istirahat nyamuk yang paling ideal itu ya. Menggantung pakaian di dalam rumah, terus kemudian ruangannya lembab, gelap. Oh, itu disukai sekali sama nyamuk ya. Jadi tolong istananya itu ya. Tempat istirahatnya nyamuk kan dibilang kan, katanya terbangnya jam segitu, di mana nyamuknya diam ya itu di luar jam terbang itu, di situ dia diam ya. Iya, jadi harus hati-hati ya, di dalam rumah pun sebenarnya harus hati-hati masyarakatnya sekarang. Jadi kita jangan menunggu pemerintah juga, kita harus sebagai masyarakat juga proaktif lah, proaktif untuk 3M plus ini ya. Kemudian memakai obat anti nyamuk untuk dewasanya, kemudian itu dah kalau bisa sih ikan untuk sebagai pemakan jentik-jentiknya ya, jika punya kolam, itu dia yang sebenarnya sih perilaku hidup bersih ini yang perlu digalakkan. Untuk yang lotion tuh mungkin ketika kita berada di luar ruangan ya, mungkin di kebun atau kemana gitu. Dalam rumah pun juga. Dalam rumah ya. Iya kan, tadi dibilang kan di dalam rumah juga bisa. Dalam ya. rumah, sekolah ya, anak-anak sekolah, dan juga tempat-tempat ibadah. Betul. Ya, kita nggak tahu bagaimana bersih atau enggak tempatnya. Ya, tetap kita harus aware mulai sekarang. Obat nyamuk juga macam-macam kan? Ya. Ada yang dibakar itu ya. Kalau bisa sih jangan dibakar lagi ya. Ada yang dibakar, tapi itu bikin sesak napas ya. Asapnya ya. Kalau bisa yang yang di lotion, yang di spray. Tapi pada saat di spray itu harusnya kan tidak di dalam ruangan dulu tinggalnya ya. Kalau saya sih di luar dulu barang 30 menit baru masuk begitu. Jadi nggak enak tidurnya gitu, tidak diganggu oleh nyamuk, dengungan nyamuk begitu ya Bu Dokter ya. Baik, jadi kesimpulannya untuk saat ini meningkat kasus demam berdarah. Meningkat sekali kasus demam berdarah di Indonesia juga. Tapi adakah sampai meninggal dunia? Nah, untuk itu di Kota Singaraja? Di Kota Singaraja sempat ada yang meninggal. Nah, itu kemudian kita banyak. Jadi berapa orang? Kira-kira orang? Ya ada. Kalau saya sendiri sih mungkin dapatnya cuma 1-2. Cuman kita kan dewasa, jangan sampai anak-anak. dewasa.
dewasa ya. Nggak mengenal usia ternyata. Tidak mengenal ya. usia. Nyamuk tidak mengenal usia, dia menyerang siapa aja, dari golongan mana aja, ya. Jadi memang hati-hati nyamuknya ini. Iya. Nah, jadi masyarakat juga perlu mengenal bagaimana sih tanda-tanda demam berdarah ini, Bu Dokter, karena yang namanya demam pasti panas ya. Terkadang kita mengacuhkan karena antar aja minum obat penurun panas saja sudah turun panasnya udah sembuh begitu. Ternyata itu gimana caranya itu Bu Dokter untuk membedakan bahwa ini adalah demam berdarah yang sebenarnya dan ini demam-demam biasa gitu, flu biasa, bagaimana itu? Ya, bagi masyarakat yang masih di rumah ya, untuk tahu apakah saya harus segera ke rumah sakit atau saya bisa menunggu itu ya. Bagaimana ciri-ciri demamnya, yaitu demam berdarah itu beda dengan demam-demam yang lainnya. Demam berdarah itu demam mendadak tinggi dia. Tiba-tiba tiba-tiba misalkan dia paginya sekolah biasa atau nggak kerja, siangnya atau sorenya udah langsung mendadak tinggi. Nah, itu tiba-tiba tanpa ada gejala apapun langsung tinggi. Nah, itu gejala lainnya ikut mengikuti dia. Ya, itu udah demam pertama kali, namanya juga demam berdarah, dia demam mendadak tinggi, biasanya berlangsung 2 sampai 7 hari. Itu kapan misalkan sekarang digigit nih sama nyamuknya. Saat itu juga demam tinggi atau tidak, masih ada waktu beberapa inkubasi, hari? Itu ada masa, berapa hari? Ada masa inkubasi, dia 3 sampai 7 hari biasanya. Oh, berarti kan sudah lewat kita ya? Iya. Ya, jadi misalnya kan nyamuknya kita digigit sekarang, mungkin lagi 4 harinya baru bereaksi gitu. Waduh, berarti kita harus tahu kemana ya kemarin. Iya, benar. Kemana ya kemarin gitu ya. Siapa tahu jalan-jalan kemana gitu ya. Iya, keluar kota mungkin ya. Jadi selain demam itu ya seperti biasa juga ya, yang paling dirasakan untuk demam berdarah itu adalah nyeri kepala hebat atau nyeri kepala di belakang mata. Itu khas banget demam. Di belakang mata. Iya, biasanya. Belakang mata di sini di samping mata. Di samping mata ya. Kita biasanya paling bilang belakang atau nggak di sini gitu ya. Kemudian dan biasanya mialgia, ngilu hebat. Dok, kok saya sakit badannya, seluruh badan sakit gitu. Badannya semuanya ngilu sakit. Biasanya kan masyarakat nggak bisa bilangnya sakit tapi ngilu juga ya. Ada jentik-jentiknya? Memang selalu ada jentik atau tidak? Untuk bintik-bintik merahnya, bintik-bintik merah nggak selalu ada. Nggak selalu ada. Itu kalau bintik merah adalah itu pendarahan di bawah kulit. Itu bisa ada, bisa tidak. Ya, jadi jangan menunggu sampai bintik-bintik merah baru ke rumah sakit. Karena itu merupakan salah satu demam berdarah katanya, Bu Dokter. Iya, itu salah satu penanda pendarahan. Pendarahan. Yang lain itu seperti mual muntah, seperti biasa ya, mual muntah sampai nggak nafsu makan, pasien nggak mau minum aja udah dipaksa minumnya udah nggak mau biasanya. Nggak mau karena nggak bisa atau gimana? Biasanya karena mualnya yang hebat ya, nyeri ulu hati. Jadi kayak orang mah. Jadi orang mah tapi ada demamnya gitu, demam akut dia gitu. Nah, kalau untuk gejala yang lebih bahaya lagi itu kan gejala-gejala biasa ya. Iya, di awal itu ya, Bu Dokter. Iya, gejalanya. Kemudian kalau dia seperti sampai dia ada sesak, susah nafas. Nah, itu yang biasanya karena itu ada kemungkinan itu ada plasma leakage ya, ada kebocoran plasma, itu yang kita takutkan. Nah, itu biasanya kita lihat dari lab juga sebenarnya ya. Kemudian pendarahan mimisan, gusi berdarah itu pendarahan biasa juga ya, sama bintik-bintik merah. Yang kita takutkan pendarahan masif ya. Sampai saya sempat dapat pasien juga sampai ada pendarahan masif, yaitu saluran cerna. Sampai apa dia itu pendarahan masif, Bu Dokter? Biasanya pendarahan yang langsung banyak, yang besar. Langsung banyak. Kalau keluar dari hidung. Bisa juga kayak dari hidung, kayak mimisan berdarah terus itu masif gitu. Juga, tapi biasanya di saluran cerna juga ya, sampai di BAB-nya. BAB-nya hitam atau darah seger. Wah, itu udah parah itu. Udah parah sekali itu kalau seperti itu. Jadi jangan sampai menunggu seperti itu gitu. Atau enggak, yang paling kita takutkan adalah shock juga. Shock itu tandanya ya tensinya yang turun, kemudian nadinya lemah, kemudian dan saya akralnya, kita bilang akral kaki sama tangannya yang dingin ya, karena udah kurang perfusi, jadi kurang cairan sudah termasuk itu yang benar-benar harus hati-hati, karena demam berdarah ini kan ada 3 fase. Tiga fase sebenarnya harus tahu. Fase pertama itu fase demam. Jadi hari pertama sampai hari ketiga. Jadi demamnya cuma hari pertama sampai hari ketiga biasanya. Hari keempat turun. Hari keempat dia turun. Tetapi di hari keempat itu yang namanya fase kritis ya. Iya. Hari keempat sampai hari keenam atau biasanya
extend ya sampai hari ke-7 Iya. ya. Itu yang biasanya kita harus hati-hati di sana. Jadi Iya. masyarakat biasanya kan hari pertama sampai hari ketiga tuh Ketiga demam, demam. hari keempatnya udah nggak demam, nggak ke rumah sakit. Iya, dikira sembuh. Dikira udah selesai. Itu mungkin yang disebut dengan Iya. pelana kuda. Iya, pelana kuda itu jadi gini, jadi dia demam Demam tinggi, terus demam turun. tinggi. Nah, biasanya dia turun sampai hari ke-4 sampai ke hari ke-6. Nah, hari ke-6 tuh dia ada Naik demam lagi. dikit. Nah, ada demam dikit itu namanya pelana kuda. Kuda, iya. Itu, tapi ada juga yang nggak demam. Jadi nggak semua yang sampai nggak pelana semua. kuda. Itu kan memang teorinya pelana kuda. Iya, Dia bilang hari ke-7 sampai 6 sampai 7 dia naik dikit demamnya, kemudian hari ke-8 dia udah naik sendiri trombositnya gitu, sudah hilang semua gejalanya gitu. Jadi apa yang harus dilakukan nih? Kapan kita harus cek lab? Kapan kita harus ke rumah sakit dan sebagainya? Ya, jadi kalau masyarakat mendapatkan demam udah 3 hari ini demam 3 hari mendadak tinggi, terus turun, itu ada mual, muntah seperti itu, sakit kepala, ngilu-ngilu itu langsung periksa. Tidak nunggu 3 hari. 3 hari. 3 hari. Atau enggak kalau memang tidak kuat sekali, bisa kita cek namanya NS1 hari pertama. Jadi biasanya turun trombosit itu di hari ketiga. Oh, hari ketiga. Jadi kita kan belum tahu nih demam berdarah atau enggak, bisa demam-demam yang lain. Belum kelihatan ya kalau di awal-awal kita cek lab. Tetapi kita ada namanya untuk pemeriksaan antigen virusnya. Jadi antigen itu adalah yang dibawa oleh virusnya. Jadi itu bisa kita cek hari pertama sampai hari ketiga, dia biasanya demam, biasanya dia positif. Kalau NS1 itu non-structural protein itu positif, itu sudah pasti demam berdarah. Karena spesifitasnya udah 100% itu untuk demam berdarah. Tapi mungkin aja, oh dok ini trombositnya masih bagus ini gitu ya, masih di atas 150.000. Berapa trombosit normalnya? Kalau normalnya ada 150.000 sampai 400.000. Kalau dia trombositnya masih di atas 150.000 tapi NS1-nya positif, sudah pasti demam berdarah. Tetapi memang kalau dia masih bisa minum, tidak muntah-muntah hebat, masih bagus, tidak ada shock, kita nggak perlu opname itu. Jadi tetap harus cek tiap hari, cek darah tiap hari. Nah, kalau indikasinya opname sekali itu adalah di bawah trombosit di bawah 100.000 sebenarnya, tapi di bawah 150.000 sudah bisa kita opnamekan. Karena kan kita takut nanti semakin menurun trombositnya, semakin besar resikonya, terutama pendarahan, shock, plasma leakage seperti itu ya. Atau enggak muntah-muntah hebat enggak bisa makan, jangankan minum ya. Jangankan minum, makannya udah nggak bisa itu biasanya masyarakatnya. Tapi kan katanya kalau demam berdarah harus banyak minum karena cairannya katanya harus berkurang begitu. Tapi kan minum nggak mau gimana? Kan satu-satunya harus diinfus. Ya itu, nah makanya itu udah indikasinya opname, yaitu itu kalau dia muntah-muntah hebat, nggak mau minum, nafsu makan harus menurun, harus opname biar dapat cairan. Ya seperti yang disampaikan itu memang demam berdarah itu tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya. Iya, karena ini kan demam berdarah kan virus penyebabnya. Sebenarnya demam berdarah bisa sembuh sendiri. Kalau imun kita bagus. Iya, benar. Bisa sembuh sendiri tuh. Dia kan akut dia 2 sampai 7 hari. Hari 8 dia sembuh sendiri tanpa ada prolong apa-apa gitu loh. Emang ada sampai sembuh sendiri demam berdarah? Ada juga jadi dia sebenarnya sih demam berdarah itu dia ada tingkatannya juga ya. Ada demam berdarah, demam dengi namanya. Demam dengi itu adalah demam yang paling ringan di antara demam berdarah lainnya ya. Jadi itu tidak ada sampai shock, tidak ada plasma leakage ya, kebocoran plasma itu yang kita takutkan, kebocoran plasma. Kok bisa begitu dokter? Mungkin sedikit digigit sama nyamuk nyangkin. Mungkin daya tahan tubuhnya bagus ya, karena ini kan virus, kita ngomongin virus ya. Jadi kita ngomongin virus, jadi virus ini tergantung hostnya sekarang, hostnya manusia ini bagus nggak daya tahan tubuhnya gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu demam berdarah dengi, itu yang beratnya di sana, itu yang DHF yang kita kenal sama-sama, itu yang biasanya hematokritnya di atas 20%, ascites seperti itu. Yang lain, yang ketiga baru demam dengue shock syndrome, itu yang perlu bukan rumah sakit lagi, itu ICU lagi jawabannya. Iya. Jadi kita kan kalau bisa demam berdarah ini tidak boleh sampai meninggal, itu intinya. Jangan sampai terlambat untuk diajak ke rumah sakit begitu ya. Jangan ditunda-tunda. Ntar sembuh. Kan banyak itu yang ada juga, pernah saya baca kasus itu ya. Anak sekolah itu ketika sudah 3 hari mungkin turun ya, dia nyapu di rumahnya, dikira udah sembuh ya. Tahu-taunya lemas lagi, akhirnya
nggak ada gitu Iya, ya. itu Oke. dah. Bu Dokter, asik kita ngobrol, kita buka saja line telepon 24644 ya. Untuk pendengar yang ada di rumah mungkin mau sharing-sharing dengan Ibu Dokter terkait dengan demam berdarah, silakan, karena sekarang katanya Bu Dokter bilang tadi kasus demam berdarah meningkat. Tidak hanya di Buleleng, di seluruh Indonesia meningkat. Ini karena peralihan musim ya, Bu Dokter ya. Dari musim hujan sekarang kita mau ke kemarau. Iya. Iya, Jadi itu dia. jadi sebenarnya gara-gara musim hujan hilang, hujan hilang. Nah ini yang nyebabin. Itu ya? Sebenarnya kalau hujan terus, enggak, kan jadi kalau misalkan ada yang tertampung air, jadi kan akan terganti ya kalau musim hujan terus. Ini kan airnya penuh, jadi penuh. diganti. Jadi kalau sekarang musim hujan terus mungkin musim berhenti. Nah, di situ jadi dia punya telurnya kesempatan. ada kesempatan hidup dia nyamuknya itu gitu. dia, Itu yang kita takutkan di situ, makanya. Ya, makanya kita harus peduli dengan lingkungan, apalagi di lingkungan banyak ada botol-botol bekas, kan bisa di sana. Dan bapak-bapak yang suka dengan burung, benar juga, ya itu harus diganti tuh. Diganti airnya, jangan males-males ya. Iya, benar-benar itu. Oke, saya buka 24644 untuk pendengar yang ingin komen-komen di acara ini. Ada Kak Gaul di Bakti Serge, saya WA dulu ya. Narasumbernya saya bertanya bagaimana kolam airnya yang mengalir. Kalau bisa desa yang bersangkutan belum Bapak Gaul ya. Ketikannya coba lihat Bu Dokter. Seperti ini. Tolong disemprot, jangan gaul, baru ketikannya ya Gaul. Iya itu kan gaul banget ya namanya itu Bu Dokter, lihat nih. Saya sampai susah untuk membacanya. Beri disemprot dari kakek Gaul. Terima kasih. Kok bisa seperti ini ya Kak Gaul. Kemudian ada yang masuk ya. Ada yang masuk, kita terima Bu Dokter. Iya. Ya, halo, selamat siang. Om Swastiastu. Dengan siapa? Nggih. Sareng sira niki Pak? Siang, Bapak Redi. Bapak Redi di Di Subuk. Oh ya, Bapak Redi, silakan Pak Redi, mau nanya apa terkait dengan tema yang saya angkat atau topik? Saya tanya sedikit. Nanti kalau nyegah nyamuk itu kapur barus, nggak bisa nih ya, pakai kapur barus ya. Kapur barus. Ya, kapur barus. Baik, apa lagi? Tapi kapur barus sekarang baunya tidak berbau yang dengan kapur barus yang dulu itu loh. Beda ya. Kualitasnya beda. Ya, hanya itu. Hanya terima kasih. Gitu aja. Baik, terima kasih. Untuk Pak Redi di kawasan Subuk tentang kapur barus ini katanya kualitasnya sudah beda dengan yang dulu. Kalau dulu menyengat sekali mungkin ya baunya ya. Kalau sekarang ini karena kapur barus untuk pakaian harusnya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Ini sarang sire Pak. Pak Gede dari Padang Muja. Pak Gede sire. Pak Gede Cenik. Oh, Gede Cenik. Iya ya. Besar kecil. Oh ya, Pak Gede besar kecil. Pak Gede besar kecil. Pak Gede Cenik, silakan Pak Gede Cenik. Yang bertanya pada Ibu Dokter. Kalau bagi bayi. Bayi. Belum bisa ngomong ya. Karena demam berdarah itu dia belum bisa menunjukkan bahwa saya sakit kepala iya betul. Atau otot saya nyeri. Apa sama gejalanya bagi orang dewasa? Bagaimana cara mendeteksi bahwa bayi itu kena demam berdarah? Bagaimana cara mengetahui? Iya. Oke, gitu aja. Ya. Oke, terima kasih untuk Bapak Gede Cenik di Padang Mulia. Ibu Dokter ketawa. Iya. Oke, ada lagi 24644. 3 penelpon kita akan ditanggapi ya Bu Dokter ya. Kalau tidak ada, kami akan langsung saja memberikan kesempatan untuk Ibu Dokter untuk menanggapi. Oh, ada masuk Bu Dokter? Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Dengan Bapak Nyoman Sudarsana? Benar sekali. Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Serage. Nggih, deres Pak. Selamat siang, Bu Dokter. Om Swastiastu. Swastiastu. Ya, terima kasih Ibu. Telah hadir ya Singaraja, berikan informasi-informasi terkait dengan
demam berdarah. Betul. Di mana kami melihat perkembangan demam berdarah di Buleleng terus meningkat malah di seluruh Indonesia ya. Ini sangat prihatin sekali. Di mana demam berdarah ini meningkat terjadinya demam berdarah setelah peralihan musim. Ini tetap setiap tahun ini terjadi seminggu. Belum tahu itu apa yang menyebabkan hal tersebut. Di mana sampai di Baki Seragen sudah masuk sudah terkena demam berdarah. Tapi dari tim desa Baki Seragen sudah melaksanakan antisipasi yaitu fogging. Di mana fogging itu sudah dilaksanakan di yang terkena di wilayah yang terkena demam berdarah. Inilah antisipasi yang sudah dilakukan dan juga harapan kami di mana masyarakat apa yang disampaikan Bu Dokter itu benar sekali untuk mengantisipasi demam berdarah harus menjalani hidup bersih dan menjaga imun kita agar tetap kuat sehingga tidak mudah terkena demam berdarah. Dan juga lakukan pembersihan terutama di lingkungan halaman rumah kita, yaitu seperti tadi 3M dan juga pembersihan lingkungan di luar lingkungan kita, seperti ada rumah-rumah kosong, itu sering membahayakan sekali. Tentunya mari kita tetap waspada terkait dengan penyakit demam berdarah ini. Saya melihat sangat membahayakan dan juga sudah ada korban. Pertanyaan kami, apakah di Buleleng sudah terjadi? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya antisipasi atau melihara kalau yang sudah terkena DBD ini agar bisa kita melihara dengan baik. Merawat maksudnya. Itu saja kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan hadirnya Ibu Dokter ini dapat terus mengedukasi pada masyarakat, berikan informasi sehingga dapat menekan DBD di Buleleng. Baik. Terima kasih Pak Nyoman Sudarsana. Iya, baik. Pak Sudarsana yang ada di kawasan Bakti Seragen. Ditanggapi dulu untuk Bu Dokter. Yang pertama dari Bapak Redi di kawasan Sub. Tentang kapur barus. Ya. Kalau kapur barus saya nggak pernah baca ya untuk nyamuk ya, biasanya untuk serangga ya. Jadi kapur barus kayaknya gimana saat ini belum ada tempatnya kemungkinan ya. Jadi ya itulah yang kita tanganin kan larvanya, nyamuk dewasanya gitu. Ya, jadi seperti yang tadi, yang larvanya gitu kita bisa abate yang kimia, yang alami yang tadi kita sebutkan, kemudian yang untuk nyamuk dewasanya itu kita pakai lotion anti nyamuk atau ya fogging pun juga untuk dewasa sebenarnya ya, bukan untuk larvanya. Jadi kalau untuk kapur barus saya tidak pernah baca. Jadi itu bukan kayaknya bagian dari 3M plus juga. Betul, karena kalau kapur barus biasanya ditaruh dalam lemari untuk baju biar tidak kena nget gitu ya. Dia serangga biasanya. Iya, serangga gitu ya. Iya, betul. Oke, itu ya Pak Redi, jawaban dari Ibu Dokter terkait dengan pertanyaan Bapak mengenai kapur barus. Kualitasnya mungkin sudah berbeda dengan yang dulu sekarang. Yang dulu mungkin menyengat, akhirnya nyamuknya nggak suka dengan bau-bau menyengat, mungkin begitu ya. Kemudian Bapak Gede Cenik di kawasan Padang Bulia, bayi itu kan belum bisa ngomong. Ketika kena demam berdarah, bagaimana orang tuanya bisa mengenali bahwa bayinya dia itu lagi terserang penyakit demam berdarah, mungkin begitu kan maksudnya tadi. Okay. Jadi kalau untuk bayi dan anak-anak yang belum bisa mengatakan keluhannya, jadi yang kita pakai cluenya adalah demam.
demam 3 hari tanpa vokal infeksi yang lain. Ya biasanya anak-anak paling sering apa? Bronchopneumonia, jadi kayak radang paru, gitu, batuk-batuk, sesek, kemudian atau infeksi telinga atau infeksi atau ISPA gitu biasanya apa anak-anak. Jadi kalau demam berdarah ini ya nggak ada itu, jadi nggak ada batuk-batuk, nggak ada sampai pilek kayak gitu. Jadi kalau memang ingin membuktikan sekali ini kan banyak emang diagnosis banding dari demam berdarah, apalagi akut ini ya, bronchopneumonia pun juga akut pada anak-anak. Jadi ya cek darah. Jawabannya satu-satunya cek darah. Cek darah jadi untuk kita bisa membuktikan darah lengkap aja. Itu cuman satu komponen darah lengkap untuk jadi di satu darah lengkap itu kita bisa melihat sel darah putihnya yang biasanya menurun pada demam berdarah, kemudian hematokritnya untuk lihat kebocoran plasmanya, dan juga trombosit atau plateletnya yang menurun gitu. Ya, jadi itu keputusan terakhir adalah emang harus cek darah, biar tidak reka-reka ya. Nanti salah perkirakan kita mendiagnosis itu nanti kan bahaya. Itu deh. Apalagi anak kecil ya, bayi lagi apalagi. Itu dia nggak bisa ngomong, bilang di mata pening nggak bisa, atau kepala sakit nggak bisa. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Nyoman Sudarsana di kawasan Bakti Sraga. Apa nih yang menyebabkan meningkatnya demam berdarah tahun ini begitu, sampai-sampai juga di Desa Belia di kawasan Bakti Sraga juga sudah mendapat fogging. Fogging katanya Pak Ibu Dokter tadi untuk nyamuk-nyamuk dewasa saja ya. Sementara jentiknya itu tidak sampai tidak sampai ke sana ada efek, enggak ngefek ke jentik ya. Nanti kalau sudah selesai fogging, jentiknya muncul lagi jadi dewasa. Nyamuknya yang belum tumbuh jadi dewasa, ntar dewasa. dewasa dia. Jadi berarti lebih efektif tuh dari jentik dulu ya. Kalau sudah jentik dibasmi kan ada yang dewasa begitu ya. Benar ya. Oke. Dan itu yang pertama. Kemudian juga di Buleleng apakah sudah ada sampai meninggal dunia begitu? Tadi sudah disampaikan Ibu Dokter sudah ya. Terus bagaimana cara merawat pasien yang sudah pernah demam berdarah ketika sudah sembuh seperti itu? Yang pertama itu Pak Sudarsana ya, di Bakti Sraga ya. Kalau bisa banyak masyarakat atau semua masyarakat berpikiran seperti Pak Sudarsana ini untuk benar-benar melaksanakan hidup sehat dan bersih, terutama di rumah sendiri dulu, baru di masyarakat ya, biasanya gotong royong dan sebagainya ya. Jadi kenapa sih demam berdarah ini masih aja bertahun-tahun kita sampai kan berapa kali itu ada KLB sampai demam berdarah itu ya, kejadian luar biasa. Jadi memang kita hidup di daerah tropis Pak. Jadi nyamuknya memang suka di daerah tropis segini ya. Jadi kita ya untuk mengantisipasinya, untuk mencegahnya ya harus mau musim dingin musim hujan nih harus benar-benar hidup sehat. Nggak bisa kita melakukan sampai benar-benar 0 kasusnya gitu ya. Kalau 0 kasusnya lebih bagus lagi sebenarnya ya. Jadi itulah yang kita penyuluhan kayak gitu-gitu yang kita lakukan seperti sekarang ini yang kita hanya bisa lakukan biar supaya enggak nunggu pemerintah juga untuk melaksanakan fogging atau apa. Jadi masyarakatnya sendiri, karena memang ini adalah kejadian di kita yang punya iklim tropis susah juga Pak. Tapi kita dari nasional juga kita mencanangkan tahun 2030 jangan sampai ada kasus kematian demam berdarah. Itu goal kita nanti di 2030. Masih jauh ya. Apa dipakai nanti? Ada nyamuk apa itu yang sempat viral tapi nggak sampai diterbangkan itu? Nyamuk apa itu Bu Dokter? Saya nggak pernah dengar. Jadi nyamuk itu apa sih? Pipit lupa jadinya ini ya. Karena mendapat tidak disetujui oleh masyarakat itu untuk nyamuk pipit, lupa nih. Untuk pertanyaannya lagi yang untuk merawat
pasien itu ya. Jadi merawat pasien yang sudah pernah kena ya DB, DB ya. Jadi mungkin masyarakat sudah pernah dengar yang namanya vaksin ya. Kita sudah ada vaksin demam berdarah sebenarnya sekarang. Jadi vaksin demam berdarah ini diberikan pada orang yang sudah pernah kena DB ya Bu ya. Jadi diberikan jadi namanya juga vaksin itu bisa kena sama kayak vaksin COVID juga ya. Ini kan virus, kita sama-sama ngomongin virus ya. Dulu kita heboh banget dengan COVID. Iya. Terus langsung ada vaksinnya, hebat banget ini emang kita karena seluruh dunia ya seluruh dunia kemudian kematiannya yang banyak, jadi mungkin cepat bikin vaksinnya. Nah ini baru ada vaksin demam berdarah, tahun lalu masih uji klinis dan sekarang kita sudah mulai ada vaksin demam berdarah ya. Jadi vaksin demam berdarah bisa diberikan pada orang yang sudah pernah demam berdarah ya. Jadi bisa kena virusnya tetapi tidak sampai menyebabkan keparahan atau kematian. Itu yang kita harapkan dari adanya vaksin ini gitu ya. Jadi itu mungkin goalnya dari nasional dan mungkin juga WHO jadi untuk menurunkan angka kematian karena kasus demam berdarah ini. Tahun berapa tuh? Tahun 2030. 2030. Ya. Oh ya, ini Bu Dokter. Nyamuk Wolbachia. Gitu. Bagaimana itu? Saya nggak baca Wolbachia. Itu ya, itu kan nanti saya baca. Nanti baca tentang nyamuk Wolbachia ya. Oke. Pak Sudarsana, itu yang disampaikan oleh Ibu Dokter ya terkait dengan pertanyaan Bapak ya, dan Bapak juga tadi menghimbau kepada seluruh masyarakat supaya menjaga kebersihan begitu ya, apalagi juga di tetangganya ada rumah-rumah kosong, rumah-rumah BTN yang tidak ditempati. Kan itu juga merupakan peluang bagi nyamuk untuk dia tinggal di sana gratis lagi. Enggak diusir. Iya, ada masuk lagi Ibu Dokter. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, dengan Bapak siapa? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tiang Ketut Maliarse Bondalem. Ketut Maliarse Bondalem. Nggih. Pembawa acara. Maksudnya narasumber saya, narasumber Ibu Dokter Yuni. Enggak, pembawa acaranya juga. Saya Pipit. Oh, Pipit burungnya. Saya Pipit, masa nggak tahu suara saya? Pipit Gal ya. Pipit Girl. Pipit Gal, iya. Iya. Terima kasih sudah bisa saya masuk, dari saya tadi pencet-pencet. Iya. Bu Dokter siapa? Bu Dokter Yuni. Bu Dokter Singkatnya Yuni, panjangnya panjang namanya. Yang pendek-pendek aja. Ya, Bu Dokter Yuni biar mudah diingat. Yuni biar mudah diingat. Jadi luar biasa sudah menyampaikan tadi tentang DB. Iya. Nah, yang bertanya sekarang, apakah DB ini hanya disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti aja? Kedua, apa yang diserang kok sehingga yang kena DB ini berdarah-darah? Memang sebutannya ya demam berdarah, tapi apanya kayak diserang kok sampai harus berdarah-darah? Iya, tadi ada penjelasan bahwa vaksin DB sudah ada, itu khusus untuk yang sudah pernah kena DB. Apakah memungkinkan yang sudah pernah kena DB di DB lagi ya? Ampure. Sepatu baru jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang keliru jangan disimpan dalam hati. Gitu aja, sukseme. Bapak Maliarse di Bondalem. Oke. Mungkin Pak Maliarse tumben dengar suara saya di acara dialog ini ya? Tumben, biasanya Ibu kan di dangdut. Dangdutan. Di berdangdutan, tapi suaranya kan nggak beda Bapak? Ya, suaranya memang luar biasa. Sudah biasa saya di luar Pak liputan Pak. Terima kasih Pak Maliarse ya. Oke, jangan terlalu tegang-tegang. Oke, Bu Dokter, ini Pak Ketut Maliarse di kawasan Bondalem. DB, apakah penyakit DB itu hanya disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti saja? Ada yang masuk lagi Bu Dokter. Bu Dokter ternyata laris sekali ya. Halo, selamat siang. Selamat siang.
Hai, selamat siang. Nggih, sareng sirih niki. Selamat siang. Iya, selamat siang, Ayah Hade. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dokter. Swastiastu. Dokter kan bangun. Iya, Ayah Hade mau tanya apa dengan Ibu Dokter? Tanya, ampure Ibu Dokter ya. Ini masalah relawan. Relawan tempo hari yang puging itu rumah saya kok itu puging masuk. Pak Pipit. Ya, gimana tuh? Ruginya gede paling-paling 25 jutaan. Kenapa? Mau kedise hilang. Oh, Masa saya nggak oh nyamuk gini apa? Nyamuk apa sih? Burung walet ya? Ya, makanya. Nah, siapa tuh yang tanggung jawab? Mungkin apa? Masa rumahnya orang? Tapi Bapak mengizinkan, jangan dong diizinkan masuk. Enggak sih, anak jong iya mulai langsung boleh pro juga tampil. Ke dalam rumah, ke dalam rumah, ke dalam rumah Pak ya? Tapi menandusnya mencelap semprotan. Oh iya, kan asap memang naik dia ya. Karena yang mencelap. Iya masuk dan naik juga dia. Oke. Burung yang sarangnya sekitar 68 tuh akhirnya balik kembali hanya 3 atau 4. Yang lainnya terus Hilang. karena baru mulai naik maksudnya Bu Dokter. Iya, oke. Jadi Bapak di sini menyampaikan tentang komplain di sini. Terima kasih. Iya, terima kasih Ayah Hadi. Bu Dokter mungkin tidak bisa menjawab tentang komplain Bapak. Oke. Tentang kerugian mungkin Bu Dokter nggak bisa menjawabnya ya. Ya. Oke, Bu Dokter langsung saja ditanggapi dulu Pak Ketut Maliarse di kawasan Bondalam. Ini terkait dengan DB yang disebabkan apakah hanya disebabkan oleh Aedes aegypti? Apanya yang diserang, apa yang digigit, kok bisa sampai berdarah-darah begitu. Mengenai vaksin DB juga, apakah hanya untuk orang-orang yang pernah menderita penyakit DB, untuk yang tidak pernah memang nggak boleh gitu ya. Oke, silakan Bu Dokter. Ya, yang pertama yaitu apanya apakah DB itu hanya disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti saja? Jadi tadi saya sudah menyampaikan Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Tapi memang kita populasinya lebih banyak Aedes aegypti di sini ya. Kemudian apanya sih yang diserang sampai berdarah? Jadi nah ini udah mulai ke ilmu nih Bapak nanyanya. Jadi nyamuk itu menggigit dia jadi virus dari nyamuk ini dia menyerang antibodi kita. Jadi imun kita sudah ada virus di dalamnya, di perutnya di badannya di liurnya dia. Jadi dia kan nusuk ke kulit, masuklah dia langsung ke. Memang sudah diciptakan seperti kita. Itu gitu ya, nyamuk itu bersih virus gitu ya. Jadi dia menggigit, ya kan nyamuk betina, nyamuk betina yang gigit ya. Yang gigit misalnya nyamuk betina itu dia menggigit orang yang sudah kena nih. Jadi dia menggigit ke bawah itu virusnya. Nah, dia menggigit lagi tuh yang belum kena. Nah, itu udah penularan di sana. Dia yang bawa tuh vektornya. Nah, kalau nyamuk dia jantan dia kan tumbuh-tumbuhan aja, dia nggak sampai manusia. Mana lebih besar Bu Dokter? Kalau besarnya saya nggak pernah tahu ya mana. Untuk membedakan antara jantan betina begitu. Kalau itu sih saya nggak tahu ya. Tapi kalau yang memang yang untuk ke hostnya manusia yaitu nyamuk betinanya. Mungkin betina karena kan dia di dalamnya tuh harus berkembang biak juga gitu ya. Mungkin yang lakinya langsing-langsing kali. Jadi dia menyerang imun kita dan di mana-mana juga dia jadi sel-sel imun di mana sel imun itu ada di mana masing-masing organ ya. Nah, ini organ yang di di peredaran darah itu yang menurunkan trombosit. Nah, itu udah turun trombosit. Trombosit itu adalah satunya adalah pembekuan darah. Jadi kalau pembekuan darah kita menurun, fungsinya juga menyebabkan penurunan fungsi, penurunan jumlah. Itu makanya kita nilai jumlah trombosit ya. Jadi itu yang rentan sekali menyebabkan pendarahan di seluruh area. Iya, di seluruh area. Ya. Jadi itu yang menyebabkan namanya berdarah. 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 Semakin turun trombositnya, semakin
besar juga resiko pendarahannya gitu. Ya. Jadi luar biasa ya. Padahal nyamuk itu kan kecil banget ya. Kecil sekali. Seberapa sih? Tapi bisa membunuh manusia. Iya, benar itu deh. Itu luar biasa sekali. Nah, mengenai vaksin. Ya, vaksin. Kenapa sih orang yang sudah pernah kena kita vaksin juga ya? Jadi virus demam berdarah ini, virus dengue ini ada 4 serotip dia, DEN 1, 2, 3, 4 ya. Jadi yang memang yang paling banyak di Indonesia adalah DEN 3. Cuman pasien itu kita jadi saya sudah pernah kena demam berdarah, kok kenapa bisa kena lagi gitu ya. 4 serotip dia. Ya, jadi kita dan ini serotipnya apa nih dok? Nah itu nggak mungkin pernah nanya si pasien seperti itu, tapi itu kan harus cek lagi imunologinya ya, itu nggak mungkin juga kita cek juga ya. Nah itu jadi kita sarankan pasien yang sudah pernah kena kita vaksin supaya tidak kalau bisa memang bisa kena bisa memang, tapi tidak sampai meningkatkan keparahan penyakit sampai kematian. Iya, berarti gini Bu Dokter ya, orang-orang yang pernah menderita sakit demam berdarah digigit lagi yang kedua kalau tanpa vaksin nih, itu akan lebih parah lagi ketimbang yang pertama yang belum pernah sama sekali digigit. Yang kalau untuk kita lihat seperti itu, dia lihat imunnya nomor 1. Tapi kalau dilihat keparahan penyakit memang dibandingkan 1, 2, 3 itu serotipnya 3 yang paling parah. Kita kan nggak mungkin juga tahu ini ini serotip yang mana nih yang menyerang yang kedua gitu, nggak tahu. Cuman tetap satu-satunya adalah menjaga imunitas kita gitu loh. Dengan imun yang bagus, otomatis walaupun kita sudah kena penyakitnya tetapi tidak sampai menunjukkan keparahan yang berat. Kan tadi ada derajat keparahan, jadi cuman sampai dengue fever aja gitu, nggak sampai dengue hemorrhagic fever atau sampai dengue shock syndrome sampai begitu. Iya, saya pikir kebal dia yang kedua ternyata lebih parah. Oke, Bu Dokter, ini waktunya sudah hampir habis. Dan Wayah Ade nih mengenai relawan fogging ini ya, gimana? Aduh, kalau itu bukan kapasitas saya, tapi tetap jangan hanya mengandalkan fogging itu yang perlu kita, makanya walaupun memang ada di desanya fogging, tetap kita sebagai masyarakat atau sebagai individu yang misalnya tetangganya udah kena, jangan tetangganya, anaknya atau istri suami sudah kena, tetap kita harus lihat nih dalam rumah kita dulu nih, apa nih, masih ada yang gantung nih, atau masih ada air masih tergenang tanpa ikan atau apa ya gitu ya. Tetap harus benar-benar aware ya. Jadi gitu ya. Kalau masalah fogging itu saya tahu, mengenai kerugian yang dia derita karena burungnya lari semua, terbang semua, bukan lari ya, terbang. Rugi dia. Iya, rugi ya. Oke, berarti nanti Bapak bisa konsultasi atau bagaimana pendekatannya dengan petugas tersebut ya, biar tidak ada lagi korban berikutnya seperti itu. Bu Dokter, ini sudah jam 11.50 menit. Oke, mungkin dikasih closing statement dulu Bu Dokter terkait dengan topik yang kita bahas. Ada yang masuk lagi gimana? Iya, silakan. Satu lagi ya, iya. Tapi jangan panjang-panjang pertanyaannya. Kasihan nih. Halo, waduh, dokter, hampir dokter saya tinggal nih. Ini ya. Iya, betul. Cantik banget itu, Bunda lihat di FB-nya Mbak. Oh, di Facebook ya? Iya, di Facebook-nya cantik banget. Live juga kami YouTube. Iya. Iya, Bu Dokter mau tanya ini. Bunda kan sering ada itu ada lahan kebun di bawah tuh. Jadi kalau kita pas mau cari daun, mau pakai ngejot itu, kadang-kadang nyamuknya sih ikut naik kan. Iya. Ciri-cirinya juga sama loreng-loreng. Iya, tapi agak gemuk-gemuk dia. Iya, tapi hati-hati Bunda, sebelum ke sana tuh lotion dulu deh ya. Lotion dulu. Iya, Bu tangannya, Dokter. kakinya Mbak diisi. Selamat bertugas Bu Dokter, Mbak Pipi juga ya. Terima kasih. Dokternya sama Mbak Pipi sama cantiknya itu. Perempuan. Itu. Oh ya, kami Terima live Facebook kasih Bu Dokter, Mbak Pipi. Oke, terima kasih kembali Ibu Kemang Budi yang ada di kawasan Tamlang ya. Katanya dia memang rumahnya dengan kebunnya tuh jaraknya sama mepet berdekatan begitu ya. Cari daun sebelum makan atau setelah masak kan biasanya orang Hindu begitu ya. Untuk ngejot, ternyata di sana ada nyamuk-nyamuknya. Untung juga belum tidak digigit ya, nyamuk demam berdarah ya. Buktinya sampai sekarang segar bugar. Tapi perlu hati-hati juga ya. Tetap. Oke, Bu Dokter, silakan di closing statement dulu. Ya, jadi untuk penyakit demam berdarah ini yang pasti adalah
mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu karena apa? Karena nyamuk penyakit demam berdarah ini yaitu tidak ada obatnya, karena disebabkan oleh virus yang mengandalkan daya tahan tubuh kita, dan yang terpenting adalah mencegahnya. Itu bagi masing-masing individu, masyarakat harus menjalankan 3M+ karena Baik, terima kasih untuk Ibu Yuni. Bu Yuni, di mana tugasnya nih, Bu Dokter? Ya, saya di Rumah Sakit Umum Paramasidi, kemudian Rumah Sakit Umum Daerah Tanggusya, dan juga Rumah Sakit RST. Iya, 3 rumah sakit. Iya, waktunya padat ya. Oke, terima kasih juga untuk Anda yang sudah masuk tadi di 24644. Ada Pak Redi di Suwuk, Pak Gede Cenik di Padang Bulia. Kemudian ada Bapak Nyoman Sudarsana di Bakti Seraga, Bapak Ketut Maliarse di Bondalem, Oyah Adi di kawasan Laut Pekan Buleleng, terakhir dari Tamblang Bunda Budi di Tamblang ya. Yang hanya dengerin saja, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Dokter Yuni ada manfaatnya untuk kita semua. Oke Bu Dokter, kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran